Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM yang juga politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil tiba di gedung DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat sekitar pukul 8 malam. Kemarin ia disambut meriah para pendukungnya serta disambut beberapa elit Partai Golkar seperti PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita hingga Sekjen Partai Golkar Ludwig Friedrich Paulus. Bahlil kemudian langsung menyerahkan beberapa berkas seperti kartu tanda anggota hingga surat pernyataan untuk tidak pernah keluar dari Partai Golkar. Dalam pernyataan persnya usai mendaftar, ia pun mengklaim pencalonannya sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar telah mendapat dukungan dari 469 daerah. Harus minimal mendapat dukungan. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir sebagai bentuk ikhtiar, andaikan pun ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan, dan saya kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian, tapi selalu jabatan kita kompetisi. Dan kompetisi di Golkar itu sesuatu yang indah, karena bertanding untuk bersanding. Dan kita akan mengetahui persiapan Munas ke-11 Partai Golkar. Sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Naya, selamat pagi. Apa saja agenda hari ini yang Anda ketahui di sana dan bagaimana pagi ini persiapan menuju Munas Golkar yang ke-11, Naya? Ya, selamat pagi Lia dan juga pemirsa. Persiapan Munas ke-11 Partai Golkar yang digelar di JCC Jakarta ini memang sepertinya bisa dilihat persiapan baik dari bagian keamanan dan juga para kader juga sudah mulai datang sejak pagi tadi, di mana nanti dijadwalkan untuk rapat pimpinan nasional akan dimulai pada pukul 8 pagi hingga siang, kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar. Dan berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, dan yang juga sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Rapimnas dan juga Munas ke-11 Partai Golkar, pada agenda Rapimnas kali ini ada 3 agenda besar, yaitu pengesahan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kemudian yang kedua adalah pengesahan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketum Partai Golkar, dan juga tentunya agenda yang paling ditunggu adalah nanti ada penjadwalan Munas dan juga materi musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar. Dan setelah itu akan ada juga pemberian pandangan umum yang nanti akan diberikan oleh para kader Partai Golkar, di mana ada 3 unsur utama, yaitu pertama adalah tingkat DPD 1, kemudian tingkat DPD 2, dan juga golongan masyarakat Partai Golkar. Setelah itu juga Bahlil Lahadalia juga akan memberikan visi misinya untuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena jika kita review sebelumnya Partai Golkar telah membuka pencalonan calon Ketua Umum Partai Golkar 2024 hingga 2029, di mana dalam proses pencalonannya ada 2 kandidat yang mendaftar, yaitu Bahlil Lahadalia dan juga
Ridwan Hasyim. Di mana dalam prosesnya Ridwan Hasyim ini tidak memenuhi verifikasi dari 7 persyaratan, ada 2 persyaratan yang tidak lolos, artinya Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal calon ketua umum Partai Golkar 2024 hingga 2029. Selain itu juga nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan agenda Munas di tanggal 21, yaitu pembacaan. Nantinya yang ditunggu adalah penetapan Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Lita. Ya baik, terima kasih Naya laporannya dari JCC, agenda Munas Partai Golkar yang ke-11. Kita tunggu laporan Anda selanjutnya. Selamat pagi.